Alhamdulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila ruwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kullin as-sahabati kullin minhum ajma'in thumma ila ruwahi jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya wasyuhada as-salihin wal a'immati rasyidin al mujtahidin wal ulamil aminin al mukhlisin wal mufassirin wal muhaddisin wal fuqaha wal qurra wal huffaz wa jami'il mujahidin fi sabilillahi ajma'in thumma ila ruwahi man sakana fi turbatil ma'la wal baghi والذنب والفريط والأقدار والعنات وحرض جميع تربة البشر ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي ثم إلى روح سيدنا وحبيبنا وبركاتنا الصحيح راتب كتب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وإلى روح الشيخ عبد الله بن سالم بن سعيد بخريصة ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب حسن بن عبد الله بن عمر الشاطري وسيد الوالد الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وإلى روح كيج مصنف بن أجي الياس وصولهم وفروعهم خصوصا إلى روح Bapak Haji Muhyiddin ya Syekh Ali Jabir وصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويولي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a'i ilal huda wa dalalati ilal khairi ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa qurbihi wa sawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluhu ya fatah ya alim. Iftah lana fathan qariba ya fatah ya alim ya fatah ya alim ya fatah ya alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin al hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang sama-sama kita hormati, kita muliakan orang tua kita, guru kita Abu Ya Kiai Haji Ghazali Musonib. Semoga Allah senantiasa memberikan beliau panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat serta pengikutnya. Semoga kelak kita mendapat syafaat dari beliau di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, melanjutkan kajian kita masih berkaitan dengan iman kepada apa-apa yang dibawa atau yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemarin berkaitan dengan perkara yang dikhabarkan oleh Rasulullah berkaitan dengan urusan-urusan yang akan terjadi di dunia. Salah satunya kemarin berkaitan dengan Dajjal tidak bisa masuk ke kota Madinah, Ta'un juga tidak akan bisa masuk ke dalam kota Madinah. Begitu juga banyak umat muslim yang minum minuman keras, khamr ya namanya, akan tetapi namanya disembunyiin pakai nama yang lain, nama mubahiyah. Di sini dikatakan namanya kemarin diganti dengan nama bil masyrubat ar-ruhiyah, minuman-minuman keras. Ya, sekarang terjadi. Ya,
Banyak sekali orang minum minuman khamar tapi namanya minuman keras, jadi istilah. Ya, minuman keras jadi adalah minuman khamar. Nah, itu udah dikasih tahu oleh Rasulullah dulu. Nah, dulu belum ada tuh nama istilah al-masyrubat ar-ruhiyah. Dikasih tahu nanti akan terjadi, benar sekarang terjadi ya. Khususnya kita di Indonesia rata-rata minuman-minuman beralkohol diistilahkan minuman keras. Nah, selanjutnya wa min umuril akhirah. Sekarang kita akan diinformasikan oleh Rasulullah tentang perkara-perkara yang akan terjadi di akhirat atau di hari kiamat yang kelak akan terjadi. Faqad akhbara sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah telah mengabarkan an asya'a satakunu fil qiyamah, yang kelak pasti akan terjadi pada hari kiamat. Wa min amthilati dzalik, di antaranya al-qisas. Di antaranya berkaitan dengan qisas, balasan. Membunuh ya balasannya kan dibunuh kalau qisas ya. Bunuh dengan sengaja kalau dalam ilmu fikih itu adalah qatlu amat mahat ya. Bunuh dengan sengaja, jadi bunuhnya itu murni kesengajaan. Nah, ini kalau bunuh seseorang secara sengaja, benar-benar sengaja, ya ini hukumnya adalah qisas. Apa qisas? Ya dibunuh lagi itu yang bunuh. Kalau di Indonesia bunuh secara terencana, ya membunuh secara terencana nanti hukumnya hukuman mati. Nah, berkaitan dengan qisas ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Pasti kelak kalian akan menyampaikan hak-hak seseorang kepada pemiliknya pada hari kiamat. Hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sehingga sampai-sampai seekor kambing yang tidak bertanduk akan diberikan kisosnya, keadilannya terhadap seekor kambing yang bertanduk. Nah, dari hadis ini menunjukkan bahwasanya setiap perbuatan yang kita lakukan di dunia ini, seandainya luput dari mata hukum, kita luput melakukan kesalahan, perbuatan dosa, luput dari mata hukum, jangan takut, kelak masih ada akhirat, pasti itu akan dibalas oleh Allah. Sekecil-kecilnya perbuatan dosa jelek pasti akan ada balasannya. Nah, ini goyah sampai-sampai kambing, ya ini diceritakan oleh Rasulullah, kambing yang tidak bertanduk kelak akan mendapatkan keadilan dari kambing yang bertanduk. Artinya mungkin kambing ini waktu di dunia nggak punya tanduk, kemudian dianiaya oleh kambing yang punya tanduk, itu nanti akan dapat keadilan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Nah, dari hadis ini ulama berpendapat ternyata enggak cuma manusia yang kelak akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat di padang mahsyar, binatang pun juga akan dibangkitkan. Hewan, orang gila, anak kecil tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Meskipun setelah hewan ini yang bertengkar, hewan punya masalah sama hewan, kemudian telah diadili oleh Allah, langsung dibalas loh sama hewan yang terzalimi, udah mereka langsung dijadikan kuni turoban, jadilah engkau kalian semua hewan-hewan menjadi tanah. Jadi mereka kisosnya hanya kisos muqabalah namanya, bukan balasan entah itu surga atau neraka, bukan kalau hewan. Jadi kisosnya kisos muqabalah, dulu ditandukin ya sekarang balas tanduk. Berapa kali ditandukin di dunia, nah, dibalas. Setelah udah dibalas, diberikan keadilan oleh Allah, ya udah diperintahkan menjadi tanah, selesai urusannya. Sampai-sampai orang-orang kafir itu iri, pengen ya, dalam surat An-Naba itu wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir ini setelah melihat hewan-hewan yang telah diadili oleh Allah berubah menjadi tanah,
itu orang kafir berandai-andai, aduh, seandainya dulu saya juga bisa menjadi tanah. Kenapa? Karena mereka udah melihat siksa azab di depan mata. Jadi jangan takut. Kita yang mungkin pernah terzalimi di dunia, kita nggak bisa balas, pengen balas nggak bisa, nggak mampu. Mungkin karena orang yang menzalimi itu kita kuat, punya kekuasaan, punya harta yang banyak sehingga kita nggak bisa balas. Tenang saja, masih ada akhirat. Di akhirat nggak ada yang namanya kebohongan. Pengadilan Allah tidak bisa dibeli dengan harta, dengan jabatan. Di dunia orang-orang yang berbuat zalim dengan hartanya bisa terlewat dari hukum, dengan jabatannya bisa terlewat dari hukum. Nanti di akhirat mereka akan menyesali semuanya dan akan mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang sangat pedih. Nah itu. Jadi kalau kisosnya di binatang seperti itu namanya kisos muqabalah. Kalau manusia enggak, harus ada balasan. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkaitan dengan perkara bertanya kepada para sahabatnya tentang orang yang muflis. Ya, pernah dengar orang yang muflis, orang yang bangkrut. Rasulullah pada suatu hari pernah bertanya kepada para sahabat, "Atadaruna mal muflis?" Wahai para sahabat, tahukah engkau siapa itu orang yang muflis? Orang yang bangkrut, orang yang pailit kalau kita ya, orang yang pailit. Qalu, para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut yang ada di antara kita ya orang yang enggak punya duit, orang yang enggak punya harta, yaitu orang yang bangkrut. Ya secara syariat ya memang orang yang bangkrut ya orang enggak punya duit, orang enggak punya apa-apa. Mungkin dulu dia sukses, kemudian bangkrut, nggak punya duit, nggak punya harta, kemudian hutangnya banyak. Itu secara syariat atau di dunia. Tapi Rasulullah yang dimaksud dengan muflis ini adalah orang muflis di akhirat yang ditanyain. Faqala, maka Rasulullah menerangkan, innal muflis min ummati, sesungguhnya orang yang muflis, yang bangkrut daripada umatku, ya'ti yaumal qiyamah bisolatin, pada hari kiamat nih dia datang nih, didatangkan oleh Allah dengan membawa pahala salat, wasaumin, dan juga dia bawa tuh pahala puasa, wazakatin, dan dia juga bawa tuh pahala zakat, wa ya'ti qad syatama hadza. Selain dia bawa pahala salat, pahala puasa zakat, dia juga bawa yang namanya syatama hadza. Apa? Dia pernah mencaci orang, dalam keadaan mencaci orang. Wa qadzafa hadza, dan dia juga pernah menuduh orang berbuat zina, fitnah orang. Wah, ini dia pernah berzina, padahal enggak. Nah, itu disebut qadzaf, menuduh seseorang berbuat zina. Pernah di dunia seperti itu. Wa akala mala hadza, dan dulu dia juga pernah mengambil harta seseorang secara zalim. Wa safaka dama hadza, dan dulu di dunia juga pernah mengalirkan darah orang, pernah membunuh, mungkin luput dari hukum. Wa daraba hadza, dan dulu di dunia orang ini juga pernah memukul seseorang secara zalim, belum dibalas. Maka bagaimana dia bawa pahala puasa, pahala sholat, pahala zakat, akan tetapi berbarengan dengan pahala-pahala yang ia bawa, dia juga membawa tanggungan. Fayu'ta hadza min hasanatihi. Nah, maka orang yang menuntut itu akan diberikan kebaikan-kebaikan yang telah, atau pahala-pahala yang telah dilakukan. Yang pernah dipukul, saya pernah dipukul ya Allah, nah ini pula dikasih pahala yang mukul. Saya dulu pernah dituduh berzina, padahal saya nggak berzina ya Allah, saya difitnah, dikasih pahalanya lagi. Kemudian saya ya dulu pernah dibunuh, mungkin saya meninggal karena dibunuh sama orang ini, dan orang ini luput dari hukum, nggak dihukum karena banyak harta, karena punya jabatan, dia punya pahala, dikasih lagi pahalanya. Fa'in faniyat, kalau seandainya hartanya, kebaikannya, pahalanya habis, sedangkan orang yang menuntut masih banyak, qabla an yuqda ma alaihi ukhidha min khatayahu,
pahala puasa habis, pahala sholat habis, pahala zakat habis, mungkin pernah haji, pahala hajinya habis, ternyata yang menuntut masih banyak. Bagaimana? Maka dosa orang-orang yang menuntut ini dikasih ke yang dituntut. Buat dikasih pahala udah nggak ada, maka dosanya diambil nih. Dosa orang yang menuntut dikasih kepada orang yang zalim. Semua sampai tidak ada tersisa apapun selain dosa. Tsumma turiha finnar. Kemudian orang tersebut dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Nah ini adalah kisosnya kita. Manusia mukallaf yang ditaklif oleh Allah, orang yang berakal ya seperti ini kisosnya. Pernah berbuat kejahatan sama orang, ya pahala kita nanti akan diberikan tuh kepada orang yang pernah kita jahati. Pernah mencemooh, mungkin menggibah orang, maka nanti pahala kita akan kita berikan kepada orang yang pernah kita gibahin dan seterusnya. Kalau pahala kita udah habis, naudzubillah, maka dosa orang-orang tersebut akan dilemparkan kepada kita. Nah itu kisosnya kita. Kalau kisosnya hewan enggak, dipukul balas mukul lagi, ya, dibaduk balas baduk lagi. Habis itu ya udah mereka dijadikan tanah. Nah ini perkara kisos ini harus kita yakini bahwasanya memang kelak benar-benar terjadi pada hari kiamat. Itu yang pertama. Jadi kabar dari Rasulullah tentang hari kiamat yang kelak pasti akan terjadi adalah qisas. Makanya kita harus hati-hati. Seandainya mungkin kita punya salah sama orang, sama manusia, kita buru-buru dah minta maaf. Pernah mengambil hak orang secara zalim, kita kembalikan. Jangan sampai nanti kita dituntut di akhirat. Dituntut di akhirat nggak bisa kita berikan dengan harta, dengan dirham atau dengan yang lainnya, ya dengan pahala. Kalau kita dosa sama Allah, baik dosa kecil, naudzubillah dosa besar, kita bisa bertaubat, taubatan nasuha, diampuni oleh pasti akan diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau dosa sama manusia sekecil-kecilnya dosa, nggak bisa. Mau nangis-nangis kita minta ampun sama Allah, kalau orang yang pernah kita zalimi belum ngampuni kita, nggak akan bisa. Itu yang pertama, kisos. Selanjutnya kalamullah ta'ala lil abdi. Yang kedua, khabar Rasulullah tentang hari kiamat, yaitu bahwasanya Allah kelak akan bercakap-cakap kepada hamba-hambanya. Jadi kelak kita akan diajak ngomong oleh Allah di akhirat, di hari kiamat. An Adi bin Hatim qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Adi bin Hatim bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum ahadun, tidaklah ada di salah satu di antara kalian, illa sayukallimuhu rabbuhu, kecuali kelak akan diajak bicara oleh Tuhannya. Laisa bainahu wa bainahu tarjumanun, tidak ada di antara Allah dan di antara hamba ini penterjemah. Jadi ketika Allah berfirman kepada hambanya, mengajak bicara pada hambanya, itu enggak ada penterjemahnya, Pak. Kalau Rasulullah kepada Allah kan lewat perantara malaikat Jibril, ya. Kelak kalau udah di akhirat, ketika Allah akan berbicara kepada hambanya, udah enggak ada perantara lagi, tidak diterjemahkan. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi. Kemudian orang yang diajak bicara oleh Allah, tatkala dia melihat ke sebelah kanan, tidaklah ada yang di sebelah kanan itu kecuali amal-amal yang pernah dia lakukan di dunia. Wa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama. Tatkala dia melihat ke sebelah kiri, tidaklah ia melihat sesuatu di sebelah kiri kecuali juga balasan daripada perbuatan yang pernah dilakukan di dunia. Lihat sebelah kanan ada pahala, lihat ke sebelah kiri ada dosa yang pernah dilakukan di dunia. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa nar tilqa'a wajhihi. Dan tatkala dia melihat ke arah depan, tidaklah ada sesuatu kecuali hanya neraka. Fattaqun nar walau bisyikki tamratin.
Maka takutlah kalian wahai umatku terhadap api neraka meskipun hanya dengan sepotong kurma. Dari hadis ini ada beberapa ibrah pelajaran yang mungkin kita ambil. Yang pertama, kita diberitahu oleh Rasulullah bahwasanya kelak seorang hamba akan diajak bicara oleh Tuhannya. Yang kedua, kelak kita akan melihat tuh apa yang pernah kita lakukan di dunia. Kalau kita banyak melakukan ibadah, amal kebaikan, amal-amal soleh, ketika kita akan melihat arah sebelah kanan ini pahala mulu, sebelah kanan. Begitu juga sebaliknya, ketika kita pernah melakukan dosa di dunia, belum kita minta ampunin oleh Allah, pas nengok ke kiri ada tuh balasannya. Jadi sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun kejelekan, akan kita lihat balasannya di akhirat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu. Barang siapa yang berbuat kebaikan meskipun sekecil biji dzarrah, kalau kita biji sawi ya istilahnya. Pernah lihat biji sawi? Pernah lihat saya biji bayam kecil-kecil tuh yang hitam, kayak apa namanya, kayak tai lalat kecil tuh, biji bayam ya, kecil-kecil. Ya meskipun seperti itu, kalau seandainya kebaikan pasti dia akan lihat itu ganjarannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu. Kalau seandainya barang siapa yang berbuat kejelekan meskipun kecil, nah kelak di akhirat juga akan dilihat itu balasannya, ganjarannya, balasan daripada kejelekan. Makanya Rasulullah di sini mengatakan fattaqun nar, maka hati-hatilah kalian, takutlah kalian dari api neraka walau bisyikki tamratin, meskipun hanya dengan sepotong kurma. Di sini ada anjuran untuk bersedekah. Salah satu manfaat dari sedekah adalah mencegah orang yang suka bersedekah itu daripada sengatan api neraka. Meskipun dengan sepotong biji kurma, di sini ada ibrah bahwasanya kita jangan meremehkan perbuatan-perbuatan yang amalan ibadah yang kecil. Meskipun itu kecil, meskipun hanya bersedekah dengan sepotong buah kurma. Kemarin di depan tuh udah pernah kita bahas tuh, ada syu'abul iman ya. Syu'abul iman itu ada 70 ya. Yang paling tinggi apa? Kalimat la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi itu selalu mentauhidkan Allah, meyakini bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, yang paling bawah apa? Imatatul adza anit thoriq. Membuang tuh perkara yang menyakitkan yang kita temui di jalan. Lagi jalan, lihat ada beling, pecahan beling kaca, kan menyakitkan orang. Kalau kena orang kita buang. Nah, itu pahala, itu jangan kita remehin. Lagi jalan, lihat ada paku di jalanan, nah kita singkirin, kita buang ke tempat yang tidak dilewatin orang. Nah, itu adalah bagian dari syu'bul iman, meskipun iman yang paling rendah tingkatannya. Pahala-pahala atau ibadah-ibadah yang kecil ini jangan sekali-kali kita remehkan, karena kita nggak tahu amal ibadah yang telah kita lakukan yang mana yang membuat Allah ridho. Kalau Allah udah ridho, ya udah gampang, kebaikan itu pahala surga bisa kita dapatkan. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Imam Muslim ada tambahannya, faman lam yajid fabi kalimatin thayyibatin. Kalau seandainya sepotong kurma juga nggak punya, ya, saking susahnya mungkin, saking nggak punya apa-apa, sepotong kurma juga nggak punya, atau seteguk air nggak bisa sedekah, fabi kalimatin thayyibatin, maka bersedekahlah dengan ucapan-ucapan yang baik. Artinya apa? Kalau ngomong yang baik, mungkin itu bernilai pahala, bernilai ajakan, bernilai dakwah, atau bernilai ilmu. Kalau seandainya tidak ada nilai-nilai itu semua, hanya seandainya sekedar guyon, apalagi di situ ada ghibah, mendingan tinggalin. Nah, itu yang kedua, bahwasanya kita dikasih tahu oleh Rasulullah kelak akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan melihat ganjaran-ganjaran amal perbuatan yang telah kita lakukan di dunia. Kalau baik, ya baik balasannya. Kalau amal jelek, ya dikasih jelek oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalis yang ketiga, al-haudu. Rasulullah mengabarkan tentang telaga. Nanti di surga ada telaga, dikasih tahu oleh Rasulullah.
An Anasin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Anas radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna qadra haudi kama baina ailata wa San'a minal Yaman. Rasulullah mengabarkan kepada kita, sesungguhnya ukuran telagaku, luasnya telagaku, kama baina ailata wa San'a minal Yaman, itu luasnya seukuran dari kota Elia. Elia itu di negeri Syam, dan kota San'a di Yaman. Jadi luasnya telaga Rasulullah di surga kelak itu seukuran luasnya dari Yaman ke Syam. Dalam riwayat yang lain ukurannya dari Syam ke Madinah. Ada beberapa riwayat. Wa anna fihi minal abarik, dan di dalam telaga tersebut ada kendi-kendi atau gelas-gelas. Ka'ada di nujumis sama, gelas-gelasnya atau kendi-kendinya yang ada di dalam telaga tersebut seukuran bintang-bintang di langit. Banyak kan bintang di langitnya. Itu kelak seukuran itu ada gelas-gelas yang ada di telaga. Buat apa? Buat diminum, buat tempat minum untuk penghuni surga kelak. Ini adalah kabar dari Rasulullah bahwasanya telaganya Rasulullah seukuran dari kota Elia. Elia itu salah satu kota di negeri Syam ke San'a Yaman. Itu kan luas sekali dari Syam ke Yaman. Dalam riwayat dari Elia dari Syam ke Madinah. Nah, kenapa beda riwayat seperti itu? Luasnya ada yang mengatakan, kata Rasulullah pernah mengatakan dari Madinah ke Syam, riwayat yang lain dari Syam ke Yaman. Ini Rasulullah ketika menjelaskan ini, hadis ini, Rasulullah berbicara sesuai dengan pengetahuan orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara ini tahu tentang Syam dan Yaman, maka Rasulullah mengabarkan bahwasanya kelak kalian akan melihat telagaku yang luasnya seukuran negeri Syam ke Yaman. Kalau yang diajak bicara orang pengetahuannya hanya Syam dan Madinah, ya dikasih tahu ukuran seperti itu. Intinya apa? Intinya telaga Rasulullah sangat luas. Nah, ini juga harus kita yakini bahwasanya khabar yang disampaikan oleh Rasulullah pasti akan terjadi dan adanya seperti itu. Nah, itu yang ketiga. Ila akhiri ma dzakarahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ila akhir. Jadi di sini hanya disebutkan 3, masih banyak lagi khabar-khabar yang berkaitan dengan negeri akhirat. Minal asya'i allati satakunu fil qiyamah wal akhirah, yang kelak itu khabar pasti akan terjadi dan ada seperti itu pada hari kiamat dan di negeri akhirat. Wallati yajibul iman biha wa annahu haqqun wa sidqun, yang mana kita wajib mengimani, meyakini bahwasanya apa-apa yang dikhabarkan oleh Rasulullah tadi, tiga hal tadi itu adanya benar dan pasti kebenarannya. Kita sebagai orang yang beriman wajib mengimani, meyakini bahwasanya apa yang telah dikhabarkan oleh Rasulullah, baik kemarin berkaitan dengan urusan dunia atau urusan akhirat, pasti akan terjadi. Wa amal barzakhu, selanjutnya khabar Rasulullah tentang alam barzakh. Sedikit dijelaskan karena waktu di depan tuh udah pernah kita bahas tentang alam barzakh, lumayan panjang. Wa amal barzakhu, adapun khabar Rasulullah tentang alam barzakh. Apa alam barzakh? Fahuwa ma baina dunya wal akhirah. Alam barzakh itu sesuatu tempat yang ada antara dunia dan akhirat. Jadi alam barzakh ini adalah jembatan kita dari dunia menuju negeri akhirat. Jadi kalau orang pengen ke akhirat ya harus ke barzakh dulu, harus mati dulu. Nggak bisa orang pengen ke akhirat nggak mati. Jadi kalau pengen ke negeri akhirat ya harus mati dulu, karena mati sebagai jembatan. Min waqtil maut ilal ba'tsi, dan kita berada di alam barzakh kelak dari mulai kita mati meninggal dunia sampai hari pembangkitan. Faman mata faqad dakhala fil barzakh, barang siapa yang mati pasti dia akan masuk ke alam yang namanya alam barzakh. Itu apa? Alam kubur.
Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, wa min waraihim barzakhun, dan dari belakang-belakang mereka barzakhun, itu ada alam barzakh. Ila yaumi yub'atsuna, sampai kapan seseorang setelah meninggal di alam barzakh? Sampai hari kebangkitan. Terus seperti itu. Nah, enaknya kalau seandainya yang di alam barzakh itu banyak pahalanya, alias orang baik, orang soleh, ya, tinggal santai-santai dah di alam barzakh. Lama kayak apa juga enak-enak aja. Bahkan diriwayatkan seperti tidurnya seorang pengantin baru. Pengantin baru kan kalau tidur kayaknya cepet bener, ya. Apalagi kalau tamunya banyak sampai jam 12 orang belum pulang, ya. Baru tidur udah subuh. Nah itu nanti orang-orang yang bahagia di alam barzakh disuruh tidur oleh Allah seukuran seperti tidurnya pengantin baru. Padahal tidur ratusan tahun, ternyata pas bangun baru cepet amat tidur, ya gitu ya. Beda lagi sebaliknya, kalau seandainya orang-orang yang durhaka sama Allah, orang-orang yang ahli maksiat, apalagi orang-orang yang ingkar, yang kafir kepada Allah, ya itu sangat menyiksa. Bayangkan satu hari 1000 tahun di sana, hitungannya satu hari di dunia. Bagaimana kalau sampai ratusan tahun, ribuan tahun berada di alam barzakh hanya untuk disiksa? Na'udzubillah. Wal barzakh fi kalamil Arab al-hajiz. Kalimat barzakh dalam bahasa Arab atau dalam kalamnya orang Arab itu disebut al-hajiz baina syai'aini, dinding di antara dua sesuatu, luar dan dalam. Ini kan ada dinding nih, ini bisa dikatakan apa? Barzakh. Dinding di antara dua sesuatu. Wa minhu qaulu ta'ala, dan termasuk juga makna daripada barzakh berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainahuma barzakhan, dan Allah telah menjadikan di antara dunia dan akhirat itu ada barzakh, dinding. Jadi kalau seandainya kita nggak bisa masuk negeri akhirat kecuali kita harus melewati dinding itu dulu. Apa dindingnya? Ya kematian, yang disebut alam barzakh. Wa min dzalik su'alu munkarin wa nakirin, wallahu taala alam bisawab. Insyaallah pertemuan minggu depan kita akan bahas tentang informasi dari Rasulullah berkaitan dengan pertanyaan munkar dan nakir. Ini juga udah kita bahas di depannya. Kurang lebih insyaallah di pertemuan di minggu depan kita akan bahas lagi sedikit karena memang dibahas. Sampai sini para jamaah ada yang ingin ditanyakan? Kalau saya tahu jawabannya saya jawab, kalau belum insyaallah di pertemuan selanjutnya. Iya. Nah itu kan tadi semua terkumpul tuh di alam barzakh tuh. Nah berarti ada manusia yang hidup sampai akhir zaman, pada saatnya kiamat. Pas kiamat itu semua mati tuh. Mati ya? Mati. Karena antara dia mati itu sampai dia bisa masuk ke zamannya barzakh, ke padang mahsyar. Berapa lama ya? Ya pokoknya yang pernah kita bahas antara trompet, ya itu kan nanti pembahasannya tentang tiupan trompet malaikat Israfil. Karena ada dalam riwayat ada 2 kali tiupan, dalam riwayat ada 3 kali tiupan. Kalau yang mengatakan riwayat 3 kali tiupan pertama itu untuk menghancurkan, ya, atau untuk menghancurkan dan membumi hanguskan, mematikan semua manusia. Setelah itu jaraknya sekitar 40 tahun. Setelah dihancurin semua, alam semesta hancur, makhluk hidup semuanya mati. Itu lama tuh tiupannya nanti. Seukuran 40 tahun nanti tiupan lagi kedua. Untuk apa? Tiupan untuk pembangkitan. Nah, di situ nanti kita akan masuk yang namanya padang mahsyar. Setelah itu nanti seukuran 40 tahun lagi tiupan ketiga untuk apa? Untuk pembukaan sidang. Itu yang mengatakan 3 tiupan. Riwayat yang mengatakan 2 tiupan. Ya, yang pertama untuk mematikan, yang kedua untuk untuk kebangkitan. Ya itu. Jadi seukuran dalam riwayat 40 tahun. Cuman 40 tahun ini 40 tahun akhirat, bukan 40 tahun dunia. Kalau akhirat kan satu harinya seukuran 1000 tahun dunia.
Jadi kita nggak bisa bayangin berapa lama itu. Ya. Jadi satu hari di akhirat seukuran 1000 tahun di dunia. Ka'alfi sanatin. Satu hari di akhirat seukuran 1000 tahun di dunia. Kita nggak bisa kebayang dah kalau disiksa diazab sampai hitungan ratusan atau puluhan tahun aja kali 1000, nggak kebayang. Apalagi kalau sampai ratusan tahun, naudzubillah. Ya kurang lebihnya seperti itu Pak. Jelas ya? Hah? Ada lagi? Kalau nggak ada, baik kita tutup pertemuan kali ini. Semoga apa yang telah kita bahas, kita kaji, menambah keimanan dan ketakwaan kepada kita sebagai penguat daripada akidah ahli sunnah wal jamaah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana waslih lana kulla syu'un wa aqira bi ridha minkal uyun waqdi ana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa 'alal alil kirami syurafa wa 'alas bil masabihil gurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu